Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jamaah masjid al-Aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang barang dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim marah kita baca surah Al-Fatihah. Kita khusus untuk mana kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Masyarah Habib hadal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahibu hadal bagam Sayyidi bin Hamid Amin Muhammad Amin bin Muhammad Ali bin Abu Samad wa Usuli wa Qurayb Zawul Bukil Majmain anallahu yakfirullahu wa yarhamuhum wa yuridu darajat al-jannah wa inni da'alina min barakatihim wa asrar al-walim wa ulun nafatihim fi din wa dunya wal akhirah syukurillah wa lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya alaihi nasta'in. Jamaah sekalian, kita lanjutin pengajian masih di dalam kitab Siratul Talibin Sarah daripada Minhajul Abidin halaman 260 di atas wa kaifah 260 wa kaifa adhaba Yunus gitu. Ya. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ruhi fid darin amin. Sekarang masalah Yunus, Nabi Yunus. Wa kaifa adhaba Yunus alaihi salamu fi sya'ni qaumi, dan bagaimana tentang cerita Allah mengancam ya Yunus, Nabi Yunus alaihi salam di dalam urusannya terhadap kaumnya yang dia tinggalkan ya. Bi annaka tahzanu ala sajaratin min yaqtin anbatuha fi sa'atin wa aibastuha fi sa'atin ya. Kata Allah, kenapa kamu merasa sedih Yunus terhadap pohonan yang pohon labu atau terong labu, atau bisa dikatakan juga pohon apa namanya kalau buat pecel ayam namanya apa? Timun labu, timun mirip semangka gitu. Itu kenapa engkau bersedih atas pohon semangka yang tumbuh, aku tumbuhkan lalu aku matikan ya. Wala tahzanu ala mi'ati alfi aw yaziduna, tapi kamu tidak sedih dengan 100.000 orang atau lebih bahkan umat yang kau tinggalkan gitu. Summa kaifa qabila uzrahum wa sarafa adzabahul azim anhum ba'da ma adallahum. Lalu bagaimana kemudian Allah menerima dispensasi kepada kaumnya, tidak dilaknat karena memang mereka ditinggalkan oleh Yunus gitu. Yunus, kenapa ceritanya begitu? Cerita tentang Nabi Yunus diomelin sama Allah masalah sedih terhadap pohonan yang buat dia makan, tahu-tahu pohonannya layu mati. Itu apa ceritanya? Ada di bawahnya tuh ya. Habis kalimat yang di bold di mana itu? Ai min syajaratin min syajari yabtis ala wajhil ard, yaitu pohon yaktin ini pohon yang kayak labu gitu, pohon yang menyebar di atas bumi, merembet ya. Pohon-pohon yang ya kayak semangka kan tumbuhnya di bawah. Nah, ya, wala yaqumu ala saqihi kal koru ya, tidak ada batang yang buat dia berdiri seperti labu. Iya, nggak kuat dia yang buahnya gede ya, tapi ada pohon beringin buahnya gede, buahnya kecil ya. Ini ada buahnya gede, buahnya kecil, makanya dia nggak punya tiang pohonnya, batangnya itu nggak bakal bisa ke atas ya, nggak nyanggup megang buahnya gitu. Itu ya, seperti kalkor labu, seperti walkinat kisah timun, walbit batik itu semangka, dan lebihnya yang mirip-mirip kayak gitu. Maksudnya buahnya buah kayak gitu sebenarnya yang ditumbuhkan Allah, terus dikejamati sama Allah. Benar.
Wa aksaru ala annaha kanat adiba. Ya, sebagian besar dikatakan bahwa itu adalah labu. Gak tahu terbenam bi auraqiha, ya, dengan akarnya, dengan apa namanya, batangnya, anil zababi, ya, di Allah yaqa alaihi bi akhbarid duhur atau asaril awal bagaimana kana hina kharaja min. Sebenarnya ceritanya begini, dalam asar awal, karena hina kharaja min batni haud adalah sesungguhnya saat dia keluar dari perutnya ikan, ya, namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus saat keluar dari perutnya ikan hud, kai hayatil farah mamuti, ya, seperti anak ayam yang baru lahir, bayi ayam keluar dari keloreh, ya. Kalau belum melihat, ada di TV banyak juga, ya, kalau cuk keluar tuh kan begitu, ya, kayak masih lumuran amat lendir, ya, begitu dia keluar dari dilepek nama ikan, begitu bros, keadaannya begitu Nabi Yunus, ya. Allazi laisa alaihi raisun, yes, yang mana yang namanya ayam keluar dari telurnya itu, ya, natas itu nggak ada bulunya, begitu. Bulunya udah ada sih, tapi pada basah, pada lembek gitu, masih begitu dah. Pokoknya lihat bentuknya ayam kalau lagi telur gitu. Wahwa kit'atul lahmin lam yunkits min khalqihi syai'un, yaitu seperti sebongkah daging gitu, ya, tidak kurang di dalam penciptaan segala sesuatu. Jadi nggak ada yang kurang dari penciptaannya, tetap bentuknya nggak ada yang berubah, cuma karena lama di perut keluar masih utuh, cuma begitu keadaannya, nggak ada sebagian badannya yang kepotong, kemakan atau enggak, cuma ditelan doang, dilepein lagi, cuma nama di dalam keluar begitu keadaannya, ya. Itu lalu fa'an batallahu alaihi sajaratul yatin, lalu Allah pas dilepein nama ikan untuk ke pantai, Allah menumbuhkan di dekat dia pohonan yaktin ini, ditumbuhin, numbuh pohon, ya, kayak labu begitu, ya, merembet dekat sama dia buat dia makan. Wa kana yaumu khurujihi min batni hud, hari keluarnya dia dari perut ikan itu sabi al muharram, ya, tanggal 7 Muharram gitu. Summa amara Allah taala tabiyata, kemudian Allah menyuruh rusa betina, ya, rusa perempuan, rusa betina nggak tahu, perempuan betina tuh ada perempuan, rusa tahu nggak, ya. Allah menyuruh rusa betina itu untuk fa'aqbalat ilaihi, untuk mendekati dia, datang tuh, ya, apaan, wa waqafat baina yaday Yunus, dan diri tepat di mukanya Yunus, buat ngapain? Wa kalamathu biiznillah, dan bisa ngomong dengan izin Allah rusa ini. Wa amartu ayamus, ya, dan Allah memerintahkan apa namanya? Allah memerintahkan si rusa ini untuk menyusui, menetein Nabi Yunus, min labniha, daripada susunya dia, liyaqwa bihi, untuk menguatkan tubuh Nabi Yunus lagi. Emang udah sekarat tuh sebenarnya, keluar dari perut itu sekarat, ya. Falamma massa wa saraba kuya, setelah Nabi Yunus itu nete, diminum itu, jadi kuat lagi lah. Falam yazalu ala zalika, dan senantiasa dia nete itu arba'ina yauman, selama 40 hari Nabi Yunus ditetein namanya rusa gitu, ya. Hitungannya nih udah pertolongan pertama, udah nih hampir mau mati udah jatuh, ya. Panama, lalu dia tidur, summa anbata summa tabaha, lalu dia bangun, faro'a yaktinata, maka dia melihat pas bangun tuh setelah 40 hari, ya,
Setelah bangun setelah 40 hari dia ngelihat apaan? Buah labunya, puunan labunya kot ya bisa udah pada kering. Layu, enggak ada yang nyiramin kali ya. Gitu. Sering buat tob yata gobat mi'anhu, dan juga rusanya pergi dari dia. Enggak kelihatan lagi. Ya. Itu. Wa ala yak apa namanya? Atasnya. Khazinan, fajalasa khazinan makmuman. Ya beki difaqdihima. Lalu dia menjadi sedih, duduk dengan bersedih diri dan berduka dan menangis atas kehilangan dua hal itu. Ya, kehilangan makanannya, kehilangan rusanya. Dia menangis, fa'awhallahu ilaihi. Allah lalu mewahyukan kepada Yunus. Ya Yunus, wahai Yunus, innaka tabki ala tabiat lam tarzukha. Sesungguhnya engkau sudah menangisi sesuatu buah-buahan labu yang kamu ya tidak pernah mencari dan nggak pernah nanam. Emang Allah yang nanam itu udah ada. Gitu. Wa ala yaqtinatil lam tazraha. Dan juga kamu kenapa harus bersedih dengan rusa betina yang kamu tidak ya terbalik nih, tadi rusa yang kamu tidak urus dari kecil gitu. Terus kamu juga kenapa bersedih sama buah-buahan yang kamu tidak pernah nanam? Walam tahzan, maksudnya hitungannya apa yang harus disedihin kalau bahasanya buat Arif begitu. Ngapa sedih? Jadian belum? Ya, sedih kayak orang putus. Gitu. Ya, jadian belum. Kok sedihnya kayak orang udah putus gitu. Ya. Nah, ini sama. Dia nanam kagak, ya Allah yang bikin tahu udah ada terus hilang. Dikeje kering sama Allah. Rusa juga dia enggak miara, emang datang sendiri, Allah yang datang. Kata Allah, "Kenapa harus bersedih dan menangis? Kan lo enggak pernah ngurusin tuh rusanya emang. Dan punan juga enggak lo tanam. Emang gue yang kasih." Gitu. Terus Allah mengatakan walam tahzan, dan kamu kenapa tidak sedih? Alami adi alfin aw yazidun min auladi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kamu tidak sedih di mana kamu meninggalkan 100.000 umat bahkan lebih daripada keturunan anak-anak Adam? Maksudnya apa? Kaumnya yang dia tinggalin begitu aja. Gitu. Kata Allah begitu. Fa inda dzalika habatu alaihi malakun, dan kadang dalam kondisi seperti itu turunlah malaikat kepadanya wa atahu, dan mendatanginya dia bihulataini fala bisahuma, dengan membawa pakaian lalu dipakein baju. Memang udah begitu keadaannya memang. Ya, wa qala lahu, lalu malaikat ini berkata kepada Nabi Yunus, "Kum ya Yunus." Bangun wahai Yunus, ila qaumik, kepada kaummu, fa innahum yatamannaun, karena mereka mengharapkan kehadiranmu, ayyarauka, ya untuk bisa melihat kamu kembali untuk berdakwah lagi. Pasaro Yunus, lalu Yunus akhirnya berangkat kembali ke kampungnya alaihi salam. Itu kisah di mana Yunus ditegur sama Allah, seorang nabi ditegur karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Summa kaifa atabar sayyidal mursalin sallallahu alaihi wa alihi ajmain. Kemudian bagaimana Allah juga mencerca atau mengancam Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun pernah ini. Ya. Fima ruya annahu dakhala min babin Bani Saibah, di mana suatu riwayat di mana Nabi Muhammad pernah masuk dari pintu masjid, dari pintu Saibah, itulah gerbang masuk masjid Masjidil Haram. Kalau sekarang namanya gerbang Yamani, gerbang ini ada pintu-pintunya. Kalau kayak Senayan, pintu selatan, pintu utara gitu. Ya. Ada salah pintu di mana Nabi pernah masuk dari situ. Fara'a qauman yadhakun, lalu dia ngelihat ada sahabat-sahabat yang lagi pada ngobrol ketawa-tawa, buhaha gitu. Lalu Nabi mengatakan faqala lima tadhakun, lalu Nabi bilang kenapa kalian pada ketawa aja?
Itu la arakum tadhakun. Ya. Ya, aku tidak suka melihat kalian pada ketawaannya. Kalau Nabi gitu. Hatta idza kana 'indal hajaril aswad ilaihimul qahqar. Gitu. Sampai Nabi masuk terus ke dalam masjid sampai Nabi mendekati Hajar Aswad. Lalu Nabi berbalik, bergerak mundur ke belakang, set, minta maaf. Kenapa ya? Ada kejadian ternyata sehabis Nabi nagar, lo pada ketawa aja, gue ada menatap pada ketawa. Nabi jalan, nah sepanjang perjalanan itu dapat wahyu, ditegur sama Allah, makanya dibalik lagi. Ya, kenapa? Nabi bilang waqala ja'ani, tuh Nabi mundur lagi, dia ngomong ja'ani Jibril. Ya, telah datang kepadaku Jibril. Ya Muhammad, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yaqulu laka. Sesungguhnya Allah mengatakan kepadamu, lima tuqannit. Ya, tuqannit itu. Qanata, tuqannit itu, ya. Tuqannit apa tuqannit itu? Ya. Tuqannit itu nah, Pak ala bukan dimajulin enggak ya. Pak ala yupak itu konata yukon itu anta tukonnit tu. Kenapa tetap nggak pakai utonit? Karena 5 bukan lam. Itu. Kenapa kamu memutuskan harapan? Begitu. Itu. Ini bukan majul macam. Ya. Kenapa kamu memutuskan harapan ibadi, hamba-hambaku min rahmati, daripada kasih sayangku? Ya. Itu Nabi diomelin tuh. Ngomelin orang ketawa. Ya. Nabi ibadi, ya Allah mengeluarkan ayat Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim, surat Al-Hijr ayat 49. Al-Hijr 49. Nabi artinya begitu, kabarkanlah wahai Muhammad kepada hambaku bahwa sesungguhnya diriku adalah maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini Nabi Muhammad mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allahumma arhamu bil abdi al mu'mini minal walidati safiqah biwaladiha. Nah, ini dengan kejadian ini Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah adalah itu penyayang kepada hambanya yang mukmin. Ini kata-katanya dia mukmin sih. Ya, sebenarnya di sini jatuhnya bukan sekedar hamba manusia, berarti hamba yang mukmin. Ini yang dianggap yang disayang banget sama Allah. Allah sangat menyayangi hamba yang mukmin ketimbang orang tua, emak sama anaknya sendiri. Ya. Allah lebih penyayang kepada hamba yang mukmin ketimbang emak sama anak. Jadi bahasanya mungkin bukan manusia umum, mukmin doang yang ya luar biasa, Allah sangat penyayangnya, penuh kasih. Wabil khabar masyhur, dan di dalam khabar yang masyhur, ya masyhur apaan Pak? 3 minggu nih nggak ngaji, masyhur apaan? Lupa udah. Ya kalau besok nggak ngaji lagi sebulan bener udah. Mustalah al hadis. Masyhur itu apa? Bagian dari apa? Ahad apa? Hadis apa? Mutawatir. Ahad. Mahatnya ke ahad. Ahad ada 3. Pertama masyhur. Ya, itu. Apa lagi? Aziz. Apa? Lupa udah ya, banyak urusan kayaknya. Ya ada 3. Tadi baru 2 nih, aziz, masyhur. Itu lagi apa? Itu ya udah, jangan banyak libur makanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis masyhur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ta'ala, sungguhnya bagi Allah itu mi'ata rahmah, Allah mempunyai 100 kasih sayangnya. Ya. Wa fawahidatun minha qasamaha bainal jinni wal insi wal bahaimi, itu banyak banget dikasih 3 makhluk, dikasih 1 kasih sayangnya
diperuntukkan, dibagi-bagi. Satu nih, Allah punya 100 kasih sayang, kecintaan. Satu dari 100 berarti 99 masih ada di langit, masih ada di sisi Allah. Satu dibagi-bagi buat jin, manusia, dan binatang. Ya. Satu dibagi bareng-bareng aja ada orang yang segitunya cinta ya. Itu bagus. Bukan bagi-bagi manusia semuanya loh. Bukan dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia, enggak, bukan manusia doang. Binatang dari satu itu dibaginya banyak, bukan manusia doang lagi. Manusia aja udah dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Ternyata bukan manusia doang. Itu satu dibagi tiga. Tiga makhluk secara keseluruhan dari awal manusia, dari awal dunia sampai akhir zaman nanti. Buat manusia, buat jin, buat binatang. Ya, kadang kita lihat ada yang binatang segitunya emaknya sama anaknya ya. Macan, singa ya, singa yang emaknya begitu sama anak saya, bapaknya kagak begitu, lain, bapaknya ganas. Itu jadi kok bisa segitunya manusia, binatang tuh. Itu dari Allah. Yang satu dibagi bareng-bareng dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang kita lihat sebegitunya manusia kadang-kadang mempunyai cinta dan kasih sayang. Yang 99 masih di langit, Bang. Dipegang masih sama Allah. Itu. Tabiha ya ta'atofun ya, dengan satu aja itu makhluk-makhluk di bumi, jin, manusia dan juga binatang saling cinta. Ya ta'atofun tuh ya hitungannya tahabun sebenarnya artinya. Yuhibbun, haba yuhibbu, tahabun, saling mencintai. Gitu. Ta'atof. Itu. Wabihat ya tarohamun, dan dengan satu itu aja mereka manusia binatang saling menyayangi. Ya. Waddaqara minha tis'atan wa tis'ina li nafsih. Dan Allah simpan, waddaqara itu telah disimpan olehnya. Ya, dari yang satu itu yaitu 99 disimpan. Di mana? Di sisi Allah. Ya. Buat siapa entar Allah kasih buat orang-orang yang di surga. Liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamah, untuk memberi kasih sayang kepada hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Hamba-hamba yang dipilihnya itu akan dikasih itu. Buat dimasukin surga maksudnya. Ini luar biasanya kasih sayang Allah. Wa qad a'taka minar rahmah al-wahidah kullu hadil ataya karimah al-azizah min ma'rifatihi subhana. Itu. Dan waiz, jika satu sesungguhnya kamu telah mendapat kasih sayang aja yang satu ini, akan berbagai kemuliaan, karomah, ya, kemuliaan juga aziz, ya, keperkasaan, yaitu daripada semua ini ada daripada pengetahuan Allah. Maksudnya luar biasa, dengan satu aja barang-barang. Bayangkan ada manusia yang sangat dimuliakan Allah, ada yang sangat dicintai, ada yang memiliki karomah dari Allah. Ya, jangan satu doang. Ya, ada orang yang seperti Nabi Muhammad yang sebegitu lembutnya orang. Ya, bayangin tuh, dengan satu doang itu dikasih. Walau kaunu min hadil ummah al-marhumah, gitu. Yang menjadi termasuk di kaum kita ini, min hadil ummah, ya, umat manusia, umat Islam yang disayangi oleh Allah. Karena memang dengan satu itu penuh kasih sayang satu sama lain, ma'a ma'rifatin sunnati wal jamaah, ya, dengan i'tikad sunnah wal jamaah ila sa'iri ma ladaika minan ni'ami az-zahirati wal batinah. Itu ya, semuanya itu dari sisi zahir dan batin. Dua min fadlihil azimi an timma dzalika wa inna man arada al-ihsan fa alaihi al-itmam. Gitu. Jadi langsung aja ke bawahnya nih, wa amal aslu salis. Tuh, gitu aja dah. Kemarin sudah cukup tuh cerita-cerita orang-orang nabi-nabi. Kita masuk lagi ke teori yang awal. Adapun yang adallu salis. Nah, itu atau tiga ini. Apa nih satu dua aja? Ingat ya? Ya. Kita tahu langsung yang ketiga. Apaan? Ceritanya nggak tahu deh. Adapun yang ketiga, gitu. Nah, ada tiga aja.
Keduanya lalu ingat halaman berapa ya kalau mau diingat, jauh soalnya. Ya. Di mana tuh? Biar nyambung ceritanya. Kaul awalnya apa? Nah, ketemu di mana ya? Ini masalah saub ama minjani bin cekuk gitu. Jauh di depan dari awal judulnya. Ya, ini sarahnya di atas min sawab wa dzakru wa amma adallu salis. Adapun ya kesesatan yang ketiga, kesesatan gitu. Min dzikri ma wa'ada au ada fi ma'ad. Dari apa-apa yang harus diingat tentang ancaman, janji dan ancaman Allah di akhirat. Gitu. Baik berupa pahala ataupun siksa gitu. Ya, aslu bukan adalu ya, aslu salis, dasar yang ketiga, dasar pertama, dasar kedua. Dasar pertama kenapa kita harus memikirkan tentang masalah janji dan ancaman Allah, ini masalah roja dan khauf ya. Dasar pertama ini karena apaan ya, bahwa orang-orang yang nanti ada roja ada khaufnya sih, udah itu banyak masalah nabi ancaman. Jangan merasa udah bener kayak nabi aja masih diancam gitu. Masalah pahala ya sekelas orang-orang penyihir aja masih bisa diterima Allah kalau taubat itu. Nah sekarang adapun yang ketiga dasarnya itu adalah tentang ancaman dan juga janji Allah di hari akhirat itu. Fal nazkur fi dzalika ahwalal khamsah ya. Seyogianya kita untuk memikirkan, merenungi atau mengingat 5 kondisi, 5 keadaan. Gitu. Ini tujuan dimana kita disuruh tetap selalu memfondasikan diri, mengingat kehidupan setelah ini ada ancaman, ada pahala, ada neraka, ada surga. Bagaimana dasarnya? Kita selalu harus mengingat kondisi yang 5. Apa pertama? Nah ini 5 ini nantinya panjang banget dibahas satu-satu ya. Pertama al-maut, sini mautah ya, ahwal khamsah, al-maut, al-qabroh ya. Yang kedua kuburan, pertama kematian, kedua kuburan, ketiga al-kiamat, hari kiamat, keempat jannah, dan kelima an-nar ya. Jadi itu yang harus kita ingat, kita selalu mengingat kondisi-kondisi yang 5 itu. 5 hal yang selalu harus kita ingatkan dalam hidup kita agar kita memikirkan ada hidup setelah ini, yaitu ancaman dan juga pahala, yaitu mati, kuburan, kiamat, surga dan neraka. Semua itu harus selalu diingatkan agar kita ada remnya. Ini sebenarnya rem, 5 rem yang harus ingat. Yang pertama, mana tuh maksud tadi ya? Wa ma fi kulli maqamin minha, dan setiap daripada yang terkandung di dalam hal yang 5 ini ya, mil khataril azim, ini sesuatu yang harus dikhawatirkan sangat-sangat gitu. Maksudnya harus didalemin mengingat semua 5 hal ini. Al-muti'in, orang-orang yang taat sekalipun akan harus mendalami ini. Asin, orang yang maksiat juga. Muqassirin ya, gegabah, orang yang gabah
wal mujtahidin, orang-orang yang sungguh-sungguh. Itu orang yang taat, orang yang maksiat, orang yang gegabah, orang yang serius dalam agama, semuanya pasti mengkhawatirkan yang 5 ini. Kematian, kuburan. Karena kan gak ada kepastian ya. Ya, hari kiamat, neraka, surga. Mau yang taat, mau yang gak taat, ngeri sama 5 hal ini. Makanya kita harus ingat terus hal ini. Ya. Amal mautu fa'adzkuru fihi hala rajulaini. Adapun namanya kematian ini, mati, maka aku akan mengingatkan masalah mati ini di dalam urusan 2 orang, 2 kondisi manusia. Ahaduhuma, yang pertama, maruwiya an ibni Subrumah. Apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Subrumah annahu qala, dia mengatakan dakhaltu ma'as Sa'bi, aku pernah masuk bersama Sa'bi ala maridin, ya, terhadap orang-orang yang sakit. Na'uduhu, aku menjenguknya, wa huwa bima bihi, dan di dalam keadaan seratul maut. Ya. Jadi dia ini datang sama Sa'bi, ingat orang sakit, udah mau seratul maut. Wa indahu rajulun akharun yulaqqinuhu, dan bersamanya di samping orang yang masuk ke maut ini ada laki-laki yang sedang mengajarkan atau menuntun dia untuk talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika itu terusnya. Faqala lahu Sa'bi, lalu Sa'bi mengatakan kepada orang yang ngajarin ini, irpuk, ya, arpuk bih, lembut-lembutlah nuntunnya, jangan cepet-cepet. La ilaha seru gitu, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru gitu, pelan-pelan, kata Imam Syafi'i. Padahal amal mari itu justru yang sakit ini, yang mau ke suratul maut malah ngomong gitu. Ya, faqala in tulakkini aw lam tulakkini fa innila ada aduha gitu. Kamu mau talkinin saya, nuntun saya, ataupun gak nuntun. Talkin itu artinya nuntun. Kalau orang itu ditalkinin itu mayat gitu, maksudnya dituntun. Ya, jikalau katanya orang yang sakit malah ngomong, kalau kamu mau nuntun saya ataupun gak nuntun saya, sesungguhnya saya udah sering terus-terusan baca itu dari hidup saya. Ya, gak pernah saya tinggalkan baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika dalam kehidupannya. Summa qara'a, lalu dia mengatakan, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Surat Al-Fatih ayat 26. Al-Fatih. Jadi dia pas dia ngomong malah ngomong begini, ente mau tuntun aneh nggak tuntun aneh-aneh sih, udah sering dari dulu baca itu gitu. Yang sakitnya malah ngomong gitu, yang sahabatul mautnya. Lah habis itu dia ngomong dengan ayat Quran, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan Allah mewajibkan kalimat takwa, wa kanu, dan mereka orang-orang yang selalu terus-menerus meyakinkan dengan kalimat takwa itu, ahaqqa biha, mereka lebih berhak, ya, wa ahlaha, untuk patut untuk memilikinya gitu, memiliki tempatnya. Jadi hitungannya nggak usah pakai diajarin, emang udah dapat sertifikat begitu contohnya. Ini orang-orang yang sudah memang bertauhid, emang udah terus-terusan menjaga. Diajarin juga emang udah bahasanya gitu. Ngapain ajarin nih ini udah kita udah punya sertifikatnya gitu. Itu. Ya, qala Sa'bi alhamdulillahilladzi najja sahibana. Yaitu segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan teman kita ini. Jadi pulang dengan husnul khotimah. Ya, karena nggak perlu diajar, karena memang dia sudah istiqomah dengan ketauhidan itu. Ya, ini jadi yang penting kan ngejalanin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Benar nggak kita jalanin? Nggak pernah menyekutukannya dengan riya, sombong, bangga diri, pengen dilihat orang. Itu ya, kalau kita masih begitu diajarin juga nggak mempan, sulit. Ya.
Kalau dia istiqomah dengan mengucapkan dan juga dengan kelakuan, makanya nggak perlu diajarin, yang udah dapet. Ya. Wal akharu, laki-laki yang kedua, ini satu lagi, kan ada dua tadi tuh. Dia menceritakan tentang maut, ini ada dua jenis manusia. Satu laki-laki yang segitu menikmatnya kematiannya, ya. Karena keistiqomahan menjadi orang solehnya. Tapi intinya istiqomah, ya. Wa alzamahum kalimat taqwa gitu. Allah mewajibkan mereka atau membuat mereka istiqomah dengan kalimat takwa. La ilaha illallah. Istiqomah ini kan bukan ngomongannya doang. Kalau Allah ngomong kalimat takwa itu kalimat yang keluar ya sesuai pekerjaannya. Gitu. Ya. Wal akhar ma hukiya anna tilmizan lil Fudail, apa-apa yang telah diceritakan dari anna, sesungguhnya murid dari Fudail ibni Iyad, ya udah sering diceritain Fudail bin Iyad ya, mantan rampok menjadi wali. Dia punya murid nih, hadaratul wafah, tuh mau mati, saat kematiannya ini mau hadir kematian, maksudnya sekaligus maut. Pada kala alaihi Fudail, lalu Fudail datang nemenin ini murid yang mau mati. Wajalasa inda ra'sihi wa qara'a surat Yasin. Lalu dia duduk Fudail bin Iyad di palanya ini muridnya yang mau mati dan dibaca surat Yasin. Fudail bin Iyad ya. Faqala. Lalu faqala siapa nih? Yang sakit ya? Di bawahnya ada faqala. Benar. Yasin, faqala. Iya. Faqala. Ya Ustadz. Oh iya kan Ustadz. Anak bawah lagi. Depannya udah Ustadz. Ya si mayit belum mati. Si yang sekaligus maut itu muridnya. Ya Ustadz juga. La taqra hadza. Gitu. Wahai Ustadz, jangan dibaca ini surat gitu. Ini muridnya nggak mau dibacain surat Yasin. Ya. Pasakata, maka berhentilah si Fudail bin Iyad. Summa laqqanahu wa qala lahu qul. Lalu dia berhenti baca Yasin, diajarin, dituntun kalimat tauhid. Ini murid yang mau mati. Qul, katakan, kata dia gitu, kata Fudail bin Iyad. La ilaha illallah gitu. Faqala, lalu si murid bilang, la aquluha li anni min habariun. Jangan engkau mengatakan itu, jangan engkau ngajarin aku bahasa itu, sesungguhnya aku terlepas daripada itu. Kacau ya. Gak mau dia ngucap la ilaha illallah. Yasin gak mau dibacain. La ilaha illallah kok enggak katanya. Wa mata ala dzalik. Kemudian mati. Menyeramkan ya. Pada khalal Fudailu manzilat. Lalu Fudail masuk ke manzilnya, manzil rumahnya maksudnya. Di dalamnya ada sebelum fi hadisir tentang Yasin sih. Ini ada tengah-tengah ya, tadi masalah Yasin dulu. Fi hadisin Darami. Di dalam Imam Darami an Sahari ibni Qais Sib Ausib Karidatu. Ya, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, man qara'a Yasin hina yasbahu aqta yasiru yaumahu. Yasiru maumuhu hatta yamsi. Siapa orang yang baca Yasin dan waktu subuh pagi-pagi, Allah akan memberikan kemudahan harinya sampai sore. Itu kata Ibnu Abbas riwayatnya. Waman qara'aha fi sadri yaumihi. Siapa orang yang baca di sadri yaumihi, maksudnya apa? Sore hari. Atau yasiru lailahu hatta yasbahu. Allah akan membuat mudah ya malamnya sampai dia pagi baca Yasin. Ya. Ada lagi tuh man qara'a surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin lailatul Jumu'ah, malam Jumat, asbaha maghfuran lahu. Pagi-paginya diampunin Allah. Gitu. Ya, baca Yasin sama Waqiah dah, dua-duanya. Kalau Waqiah itu untuk siapa yang membaca Waqiah lagi
Al-Kahfi. Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan menerangi rumahnya dengan cahaya. Itu hadisnya sahih kalau itu. Kalau Al-Kahfi aja sahih, kalau ini agak dhaif. Cuma jalanin aja dulu aja. Ya. Itu. Nah, kembali lagi tadi. Ya, akhirnya Fudail ya pulang. Mana tadi? Pada khalal Fudail manzilahu wa ja'ala yabki. Fudail akhirnya pulang. Fudail ibn Iyad pulang ke rumahnya dan dia menangis. Arba'ina yauman, 40 hari. Melihat muridnya harus mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lam yakhruj minal bait, enggak keluar rumah. Fudail bin Iyad karena sangat sedih melihat muridnya harus mati dalam keadaan su'ul khotimah. Summa ra'ahu finnaum. Kemudian dia melihat orang ini, muridnya, di dalam mimpinya. Dia bermimpi bertemu dengan muridnya yang mati itu. Wa huwa yushabbu ila jahannam. Orang itu sedang diseret ke dalam neraka jahanam. Faqala bi ayyi syai'in naza'a Allahu ma'rifata minka wa kunta a'lamat talamizati. Dia ditanya saat mau diseret ke neraka jahanam, Fudail bertanya dalam mimpinya, dengan apa Allah mencabut ma'rifatmu ya, tentang ilmu-ilmu yang diajarin, padahal kamu adalah muridku yang paling pintar. Kok jadi begitu pas ketemu? Budayanya aja bingung, makanya dia nanya tuh pas ketemu di alam mimpi, apa yang menyebabkan kamu kok jadi keluar ilmu-ilmu yang aku ajarin semuanya sampai ketutup, sampai nggak mau talqin. Faqalah, nah ini muridnya mengatakan bisalah sati asya'a. Asya'a itu harusnya ya Bismillahirrahmanirrahim, dengan 3 hal ya. Awaluha bin namimati. Tuh, pertama aku demen ngunjing orang lain, teman ngaji begitu. Gunjing ngerti gak? Jelek-jelekin aja, jelekin orang umum. Fa inni qultu li ashabi, karena aku pernah mengatakan kepada sahabatku, temanku, bi khilafi ma qultu laka, berbeda dengan apa yang aku omong ke kamu. Jelek-jelekin teman ngaji ke gurunya. Guru dia kan ngomong ngene ngono gitu, padahal enggak begitu temannya. Gitu. Aja ya, ngeri nih. Wasani kata dia, kedua bil hasadi. Kedua karena aku adalah pendengki. Hasadu ashabi, aku mendengki teman-temanku sepengajian. Ya. Kalau orang lain boleh dong. Orang lain apa lagi? Sama aja. Orang lain mau teman ashabi di mana? Temannya sendiri. Dia punya kedengkian. Wasalisu, yang ketiga kanabi illatun bajitu ila tabib. Sesungguhnya aku punya penyakit ya. Aku datang ke rumah tabib fasa'altuhu anha. Aku bertanya tentang penyakitku ini gimana ngobatinnya. Faqala, lalu si tabibnya bilang, tasrobu min kulli sanatin qadahan min khamrin. Kamu harus minum anggur ya, minuman keras 1 gelas setahun sekali kalau mau sehat. Fa'ilam tab'al tabaqqa bikal ilah. Kalau nggak dikerjain, kamu sakitnya nggak bisa hilang-hilang tuh gitu. Fakuntu asrabuhu, maka aku selalu meminumnya setahun sekali, segelas gitu. Nah itu selesai sampai situ dikatakan na'udzubillah min sakhatil ladzi la taqata lana bi. Kita berlindung kepada Allah daripada kemurkaan Allah atas apa yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Ini azab neraka karena kesalahan kita sendiri ya. Di bawahnya adalah muhimmah, perkara yang penting. Minggu depan aja insyaallah. Habis ini aja insyaallah manfaatnya hanya lebih hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ya rahman ya rahman ya arhamar rahimin irhamna
اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.